Kematian janggal lelaki bernama Sutrimo di halaman klinik kecantikan menyisakan tanda tanya. Ditemukan dalam kondisi mulut dan hidung berbusa, Sutrimo disebut-sebut adalah pegawai yang bekerja di rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kematian Sutrimo pun lahirkan berbagai spekulasi sebab pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret majikannya tengah memanas dan menjadi sorotan publik. Lalu apakah kematian Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang menjerat ex-Jampitsus atau ini semua adalah sekedar suratan takdir? Inilah episode ke-83 di Info Investigasi. Saya Dipo Nurbagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara di Jalan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Saudara, saya tiba di Jalan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Lokasi ini, saudara, merupakan titik awal mula mencuatnya misteri kematian seorang lelaki bernama Sutrimo yang diketahui merupakan pegawai dari ex-Jampitsus yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagian tangga paling bawah adalah tempat ditemukannya Sutrimo terkapar. Muncul berbagai macam kejanggalan karena kondisinya saat itu Sutrimo mulut dan hidung diketahui berbusa. Ini digembok ya? Temunya kan di sana. Oke. Ini udah lama nggak dipakai. Seandainya waktu ini tertutup, maka kesimpulannya pasti dia dilempar situ kan. Dan ini adalah lokasi, saudara, di mana Sutrimo terlihat dibawa menggunakan berangkar. CCTV yang merekam kejadian tersebut, saudara, adalah CCTV ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis kami, pasien sudah dinyatakan meninggal dunia atau dead on arrival. TKP ditemukan Sutrimo tewas hanya berjarak kurang lebih 400 hingga 450 meter dari kediaman pribadi ex-Jampitsus. Oh, saya kenal, cuma kalau masalah ini saya nggak tahu. Memang beliau kerja di sini? Bantu-bantu aja sih, di bagian luar, kayak nganter-nganter barang, belanjaan. Ketika Pak Febri bangun rumah ini, Pak Sutrimo yang disuruh menjaga. Iya. Berarti bisa dibilang Pak Sutrimo ini salah satu orang kepercayaan Pak Febri mungkin? Iya, dia orang paling lama yang saya kenal di sini. Dia tadi naik motor terus mungkin sakit minggir, nelpon temennya, lemes dia, lemes, masih bawa ke rumah sakit. Sebelum kejadian itu sempat pulang, terus berangkat lagi dipanggil bosnya, katanya kemudian 1 minggu dikabarkan meninggal. Kematian Sutrimo ini bertepatan 1 hari sebelum ex-Jampitsus atau majikannya ditahan di rutan KPK. Mari kita bernalar. Timbunan uang beratus-ratus miliar, ditambah lagi tumpukan batangan emas sekian banyak itu, hingga hari ini baru menersangkakan 2 atau 3 orang saja. Kita memiliki justifikasi tambahan untuk melacak lebih jauh siapa-siapa saja yang tersangkut kasus ini. Termasuk salah satu pintunya, bahkan mungkin saksinya adalah Sutrimo. Saudara, Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seolah tak lekang oleh sejumlah tragedi kontroversial. Tentu kita masih ingat bahwa pada awal Juli 2026 sorotan publik tertuju di kawasan ini, saudara, usai begitu banyak Tentara Nasional Indonesia yang menjaga rumah pribadi dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebelum Febri ditetapkan sebagai tersangka. Dan masih di bulan yang sama ataupun tepatnya pada akhir Juli 2026, usai Febri ditetapkan sebagai tersangka dan juga usai Febri ditahan di rutan KPK, muncul kabar tidak sedap terkait kematian seorang lelaki bernama Sutrimo yang disebut merupakan pegawai dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan Sutrimo disebut-sebut tidak hanya merupakan pegawai biasa, saudara, tetapi disebut sebagai karungga atau kepala rumah tangga di kediaman pribadi dari ex-Jampitsus
Lalu pertanyaannya, apakah kematian dari Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang menjerat ex Jampitsus? Saya akan datangi secara langsung tempat kejadian perkara. Kronologi kematian Sutrimo masih belum terang benderang. Polda Metro Jaya melalui rilis tertulis menyebut Sutrimo ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di klinik kecantikan Morden, Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli lalu. Sutrimo lalu dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun nyawanya tak tertolong. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Berdasarkan formulir kronologi kondisi medis Sutrimo yang beredar luas di publik, kejadian bermula pada tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 6:30 pagi. Dalam keterangan formulir tertulis, Sutrimo menelpon kerabat karena mengeluhkan sakit. Lalu disusul ke lokasi sudah tidak sadar. Sutrimo juga disebut mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Lembar keterangan itu ditandatangani oleh seseorang yang bernama Febrio. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah Sutrimo langsung dibawa ke daerah asalnya Banyumas, Jawa Tengah dengan menggunakan ambulans tanpa proses otopsi. 3 hari usai kejadian, polisi menggelar 2 kali olah TKP di klinik Morden. Yang pertama pada hari Minggu malam, polisi membawa sepeda motor metik yang terparkir di halaman klinik diduga milik Sutrimo. Sementara olah TKP kedua dilakukan pada Senin siang oleh Puslap 4 Polri. Sejumlah barang bukti dibawa polisi dari dalam klinik Morden, diantaranya paper bag, bantal dengan spray hijau, dan sejumlah barang dalam plastik bening. Sebelum saya tiba di Jalan Kramat Pela, Jakarta Selatan, jalan yang membentang di antara Jalan Barito dan juga Jalan Radio Dalam di Jakarta Selatan. Lokasi ini, saudara, merupakan titik awal mula mencuatnya misteri kematian seorang lelaki bernama Sutrimo yang diketahui merupakan pegawai dari ex Jampitsus yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini adalah tempat kejadian perkara di mana Sutrimo ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Saya akan tunjukkan, saudara, di bagian tangga paling bawah adalah tempat ditemukannya Sutrimo terkapar. Kondisinya saat itu Sutrimo mulut dan hidung diketahui berbusa. Dan bisa dilihat ya, setelah kejadian, polisi juga sudah menyegel tempat ini ataupun sudah memasang garis polisi ya, tidak hanya di bagian pagar, tetapi juga di bagian pintu masuk dari bangunan ini yang diketahui merupakan klinik kecantikan dan bisa dilihat ya, bernama Morden Aesthetic Clinic. Tidak hanya di garis polisi tetapi juga bisa dilihat ya, pagar dalam kondisi tergembok. Dan informasi yang kami peroleh dan juga nampak terlihat cukup jelas bahwa bangunan ini meskipun disebut sebagai klinik kecantikan tetapi dapat dikatakan tidak beroperasi, karena saya akan tunjukkan. Di bagian depan bahkan ya, bagian plafon bagian depan ini sudah jebol, sementara untuk bagian halaman ini bisa dilihat juga sangat kotor ya saudara ya, banyak daun-daun kering yang kemudian berserakan, termasuk juga tanaman yang tidak terawat. Tapi meskipun terlihat tidak berpenghuni, tapi ada satu gundukan sampah ya yang dimasukkan ke dalam plastik. Tentu ini menjadi pertanyaan, apakah sebelumnya ada pihak yang biasa membersihkan bangunan ini, atau mungkin apakah ada pihak yang tinggal di dalam bangunan Morden Aesthetic Clinic ini. Tidak hanya satu bangunan saudara, tetapi kalau kita lihat secara lebih luas ada 2 bangunan. Yang pertama adalah bangunan utama yang memiliki pintu masuk utama, dan saat itu juga ketika olah TKP dilakukan, polisi keluar masuk dari pintu dari bangunan utama ini saudara. Ada satu bangunan lagi yang berada di bawah dan nampak seperti garasi. Meskipun ini harus kami konfirmasi kembali saudara. Ini juga ya, bisa terlihat bagian dalamnya digembok. Ketika polisi melakukan olah TKP pada tanggal 27 Juli 2026 ada sejumlah barang bukti yang kemudian dibawa oleh polisi, dan pada tanggal 26 Juli 2026 ketika polisi juga melakukan olah TKP ada satu motor saudara yang terparkir persis
di bagian halaman dari Modern Aesthetic Clinic yang kemungkinan besar adalah milik Sutrimo. Tapi pertanyaannya bagaimana Sutrimo bisa masuk ke sini dalam kondisi tergembok? Apakah memang Sutrimo memiliki akses atau justru ada orang lain yang juga mengantar Sutrimo ke lokasi ini? Saya akan coba cari saksi untuk mengetahui apakah bangunan klinik kecantikan itu ditempati sebelumnya atau tidak. Pernah lihat nggak bangunan klinik kecantikan itu dihuni atau nggak? Kosong berarti. Waktu kejadian 23 Juli ada jenazah ditemukan, abang tahu? Taunya udah di luar, udah dibawa keluar. Polisi saat itu belum ada? Belum ada. Abang lihat kondisi jenazahnya? Lihat sih bang, Berbusa. bagian mulut sampai tertutup semua mulut. Tadi dibilang kenal sama penjaganya, bang? Kalau kenal sih enggak, cuma pernah untuk lihat doang aja sih, sekedar nyapa gitu aja sih. Itu orang yang meninggal atau? Orang yang meninggal. Cuma Tapi artinya bangunan ini sering didatangi Sutrimo itu? kurang lebih karena dia penjaganya kalau nggak salah. Tinggal setiap hari di situ, di dalam situ, atau hanya mengontrol saja atau gimana, bang? Kalau itu kita kurang begitu memperhatikan ya. Oke, tapi memang sebelumnya bangunan ini sudah tidak, kan klinik kecantikan ya bang ya? Ya. Sudah tidak beroperasi ya artinya? Udah hampir mau 2 tahun lebih ya kayaknya. Setelah itu baru Sutrimo itu suka datang ke lokasi itu? Ya mungkin baru-baru sih ya. Oh, baru-baru juga? Sempetnya sih dulu sih kayaknya kosong, benar-benar kosong, nggak ada yang nempatin mas. Tapi seingat abang mungkin kira-kira Bisa lebih dari 3 atau 2 bulan ya, terakhir kesini cuma untuk ganti oli. Udah itu aja. meskipun dapat dikatakan bahwa sudah beberapa tahun terakhir klinik ini tutup, saudara, tetapi ketika saya mencoba mengkonfirmasi dan juga mengecek melalui aplikasi penunjuk arah, tertera jelas bahwa informasi yang kemudian diberikan melalui aplikasi ini adalah klinik Modern Aesthetic Clinic ini buka setiap hari, dan di aplikasi ini juga tertera 1 nomor telepon. Saya akan coba konfirmasi, saudara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oke. Untuk meninggalkan pesan. Meskipun tadi tertera bahwa klinik ini buka ya saudara di aplikasi dan juga ada nomor teleponnya, tetapi setelah saya coba nomor telepon ini tidak bisa dihubungi. Saudara, kami mencoba untuk men-tracking siapa sesungguhnya pemilik Modern Aesthetic Clinic ini, dan diketahui pemiliknya adalah seorang dokter yang juga memiliki klinik di area Jakarta Timur. Saya sudah mendapatkan nomornya, saudara. Saya akan konfirmasi dan menelpon secara langsung dokter tersebut untuk mengonfirmasi operasional dari Modern Aesthetic Clinic ini yang menjadi TKP dari Sutrimo yang tewas dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Saya akan coba telepon, saudara. Ini tersambung ya. Oh, di reject, saudara. Saudara, lalu apa yang sesungguhnya terjadi sebelum kematian dari Sutrimo? Apa kaitan Sutrimo dengan bangunan yang disebut merupakan klinik kecantikan, dan apakah kematian dari Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang kini tengah didalami dan menjerat ex Jampitsus? Saya akan tanyakan secara langsung kepada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pertama saya ingin tunjukkan dulu, Pak, ini adalah TKP, Pak. TKP ditemukannya lelaki bernama Sutrimo yang ditemukan tergeletak, Pak, tak berdaya dengan kondisi mulut berbusa, hidung berbusa, dan ditemukan 1 hari sebelum ex Jampitsus ditahan di rutan KPK. Tidakkah kematian ini merupakan suatu hal yang janggal? Ya, kalau publik mungkin mengatakan ini agak janggal ya. Sebetulnya kalau temuan orang meninggal, kemudian dalam berbusa dan sebagainya itu kan judulnya kan adalah temuan mayat. Seandainya mayat ini tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa, kasus ini tidak akan menjadi ramai. Masalahnya adalah kebetulan ada kaitannya dengan seseorang yang sekarang lagi dalam masalah besar. Nah, di mata polisi kasus ini sebetulnya ini kasus yang biasa.
Sekarang sasaran daripada penyidikan polisi adalah kalau ada orang meninggal seperti ini, maka polisi akan bertanya-tanya, ini matinya itu meninggal secara wajar, ya, biasa, atau patut dipertanyakan. Polisi kan masih dalam penyelidikan. Betul. Dan kemudian yang bersangkutan, pihak yang kehilangan pun tidak melapor. Ya. Disitulah saya jadi selama ini memantau ini, polisi jadi kelihatannya dalam tanda petik kebingungan ya, karena selama ini dia menunggu ada laporan. Meskipun keluarga sudah menerima kematian dari Sutrimo, polisi masih tetap bisa melakukan proses hukum. Seandainya nanti polisi menemukan bukti awal bahwa ini suatu tindak pidana dan polisi butuh menentukan kematian itu kenapa, dia pasti akan melakukan gali mayat, kurang lebih kayak gitu. Oke. Pak Arianto, saya ingin mengajak Anda untuk melihat, Pak. Ini adalah klinik kecantikan, Pak. Tertulis jelas Modern Aesthetic Clinic dan pintunya digembok. Saat ini tentu sudah dipasang garis polisi. Tapi pertanyaannya melihat Sutrimo yang ditemukan tewas di klinik kecantikan. Sebagai mantan penyidik, apa yang paling mencurigakan, Pak, dari lokasi ini, Pak? Ya, jadi kalau kesimpulan pertama yang jelas Sutrimo kesininya tidak sendiri. Kalau ini kan tutup. Kalau ini dikunci kan, dan kemudian ini dia, ini digembok ya. Kan ketemunya kan di sana. Oke. Ini udah lama nggak dipakai. Nah, kita kan nggak ngerti ketika kesini itu ini waktu itu dibuka apa tidak. Jadi kalau seandainya waktu ini tertutup, maka kesimpulannya pasti dia dilempar situ kan. Kurang lebih gitu, dalam keadaan kelengar mungkin dilempar ke situ. Logika ya. Artinya yang pertama, penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi bisa dimulai dari siapa yang membuka gembok ini. Ya, semua pasti yang di situ diambil sidik jarinya dan sebagainya. Yang kedua, pasti polisi akan mencari saksi mata di sini. Kapan orang itu ditemukan dalam keadaan apa? Itulah saksi kunci yang kira-kira akan menunjukkan si Trimo itu kesininya itu apakah dibuang atau apakah dia lagi mabuk kemudian jatuh ke situ. Tapi CCTV sini nggak ada ya? Di sebelah situ ada, Pak. Di sebelah kiri ada. Dan memang sebelumnya juga polisi menyebut mendalami CCTV. Oh, ya. Syukur kalau CCTV ada, saya yakin pasti kalau rekamannya masih hidup ya. Kita masalahnya ini kadang-kadang udah mati, sudah nggak berfungsi lama. Jadi dugaan saya CCTV pun belum tentu ada rekamannya kalau ini tidak beroperasi. Dan yang menarik juga, Pak, saya ingin tunjukkan Sutrimo ditemukan tergeletak di bagian tangga paling bawah dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Dugaan kejadian apa, Pak, yang paling sering ditemukan untuk korban-korban yang kondisinya mulut dan hidung berbusa? Kalau mau, setahu saya tidak ahli toksikologi ya. Tetapi kebiasaan kalau orang berbusa itu, pastinya dia habis minum sesuatu, sehingga baru bereaksi, disitulah dia keluar itu. Jadi dia, tafsiran saya ya, dia pasti minum obat atau apa gitu sehingga dia keluar busanya itu. Dan kalau kita lihat TKP ini, Pak, berada persis di pinggir jalan dan sebelumnya juga polisi menyebutkan bahwa dalam tanda kutip TKP ini sudah rusak, Pak, karena Sutrimo ditemukan tanggal 23 Juli 2026, namun polisi baru menyelidikinya pada tanggal 26 Juli. Ada kurang lebih 3 hari. Apakah kerusakan TKP ini disebabkan karena memang posisinya berada di pinggir jalan atau ada dugaan keterlibatan pihak lain? Kalau saya menduga begitu ya, dulu ketika si Trimo itu ketemu di sini, itu kan dianggapnya seperti orang dalam tanda petik orang biasa aja. Ya. Kemudian orang-orang sampai sini kan saya dengar itu kemudian langsung dibawa saja ke pakai ambulan atau pakai apa, sampai di rumah sakit meninggal. Nah, saat itu orang belum ada yang curiga kan gitu. Nah, itulah sebabnya kesulitan daripada polisi waktu itu. Berarti TKP sudah rusak. TKP sudah rusak, Pak? Sudah, karena polisi kan melihat ke sini kan. Oke, saya akan tunjukkan ya. 3 hari setelah itu kan. 3 hari setelah itu ya, Pak? Iya. Otomatis dia nggak mendapatkan TKP yang fresh. Memang beliau kerja di sini? Bantu-bantu aja sih. Bantu-bantu aja? Itu di bagian luar, kayak nganter-nganter barang lah itu. Jadi memang ada pasien
yang diantar atas nama Sutrimo terjadi pada tanggal 23 Juli 2026, kurang lebih waktunya di antara jam 9-an. Berdasarkan pemeriksaan oleh tim medis kami bahwa pasien sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi sebelum sampai di rumah sakit pasien sudah meninggal atau dead on arrival. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti dan dilakukan pendalaman. Saudara, saya tiba di Rumah Sakit Muhammadiyah, Taman Puring, Jakarta Selatan. Rumah sakit yang jaraknya, saudara, hanya kurang lebih berjarak 2 km dari tempat kejadian perkara ataupun dari lokasi Sutrimo ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa dan juga hidung berbusa, saudara. Saya akan coba masuk ke dalam karena sebelumnya juga saya sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah dan sudah diizinkan untuk melihat secara langsung seperti apa lokasi UGD yang kala itu sempat menggambarkan Sutrimo dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan ini adalah lokasi, saudara, di mana Sutrimo terlihat dibawa menggunakan berangkar. Saat itu Sutrimo masuk melalui jalan ini ke pintu UGD dan menggunakan selimut berwarna biru. CCTV yang merekam kejadian tersebut, saudara, adalah CCTV ini. Dan terlihat juga di dalam CCTV ada satu orang yang kemudian mendorong. Artinya ada sejumlah pihak yang membawa Sutrimo untuk masuk ke UGD dari Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah. Saya juga mendapatkan konfirmasi dan juga klarifikasi yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan terkait dengan hal ini. Saya konfirmasi juga soal pihak, Pak, yang membawa Sutrimo itu ke Rumah Sakit Muhammadiyah karena informasi yang kami dapatkan bahwa ambulans itu bukan milik Rumah Sakit Muhammadiyah, betul, Pak? Betul sekali, Pak. Oke, yang membawa saat itu berapa orang, Pak? Kurang lebih 4 orang. Dari mereka mungkin apakah ada pihak keluarga? Kita tidak menelusuri lebih dalam ya. Yang kita ketahui mereka mengantarkan jenazah, kemudian diminta untuk memastikan apakah jenazah itu sudah meninggal atau belum. Oh, secara fisik, Pak, mungkin ada lebam-lebam atau temuan lain mungkin dari... Karena memang tidak diminta oleh keluarga, maka kami tidak memberikan secara utuh. Jadi kalau secara medis kita sudah klarifikasi, ada namanya luka lebam mayat. Mayat ini sudah mati atau meninggal mungkin sejam atau 2 jam sebelumnya. Kalau tertulis di dalam berita acara jam 6.39 yang ditandatangani oleh Febrio, itu memang sudah ada keluhan oleh si pasien yang dirasakan. Maka dari itu dibawa langsung ke sini, mungkin jam 9 sampai sini memang sudah tidak ada nyawanya. Beredar juga di media sosial ada semacam surat ya, Pak, ya, berkop Rumah Sakit Muhammadiyah, dan di situ tertulis informasi yang mengantar adalah kerabat dari Sutrimo dan bernama Febrio. Informasi itu apakah pihak rumah sakit yang menulis atau mungkin pihak pengantar yang mengisi sendiri? Jadi pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Tapi kami tidak menyebarkan berita kronologis itu kepada media manapun. Ya, kami tidak tahu itu siapa yang menyebarkan. Maka dari itu kami juga menyayangkan ya hal itu terjadi. Begitu. Termasuk juga soal kronologi yang ditulis bahwa Sutrimo ini disebut mengabari temannya karena merasa sakit sebelumnya, itu juga Febrio yang menulis? Betul. Ya. Jadi Febrio yang menulis kronologis itu seperti itu. Opsi otopsi tidak ditawarkan mungkin ataupun tidak diajukan oleh yang mengantar? Betul. Jadi permintaan itu tidak ada di kita. Kami meminta dan berharap ya agar kasus ini bisa diberikan gambaran yang seterang-terangnya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya berita yang beredar terkait CCTV yang keluar dari kewenangan kami. Yang kedua, terkait kronologis berita acara kematian ya, kami sangat menyayangkan bahwa itu beredar begitu bebas ke media sosial.
Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Saudara, kejanggalan terkait dengan kematian Sutrimo tidak hanya terdapat di TKP ditemukannya Sutrimo, tidak hanya soal ambulans yang kemudian mengantarkan Sutrimo ke rumah sakit, tetapi ada satu kejanggalan lagi, saudara, bahwa TKP ditemukannya Sutrimo tewas hanya berjarak kurang lebih 400 hingga 450 meter dari kediaman pribadi ex-Jampitsus. Sebelumnya, saudara, pada pertengahan Juli 2026, saya sempat mendatangi secara langsung kediaman pribadi ex-Jampitsus dan saat itu ada sejumlah orang, sedikitnya ada 3 orang di dalam dari rumah pribadi ex-Jampitsus, tapi tidak ada satupun orang yang nampak atau terlihat merupakan Sutrimo. Saya akan coba konfirmasi, saudara, apakah betul Sutrimo merupakan pegawai di rumah pribadi dari ex-Jampitsus dan juga berprofesi ataupun bertugas sebagai kepala rumah tangga sejak tahun 2008. Dan ini adalah rumah ya dari Febri Adriansyah yang sempat saya datangi, rumah bernomor 15, dan pintunya pagar tertutup, termasuk juga pintu bagian dalam ini tertutup, dan cukup berbeda jika saya bandingkan dengan pertengahan Juli ketika saya pertama kali mendatangi rumah ini. Tapi saya akan coba konfirmasi, saudara. Misi sangat berbeda ya ketika pertengahan Juli saya datangi, ada 2 orang yang berada di kursi di depan garasi, saudara, tapi saat ini kondisinya betul-betul kosong. Pintu garasi juga tertutup ya, termasuk juga pintu utama yang ada di dalam. Saya sedang mencari informasi, Pak, soal Pak Sutrimo. Bapak kenal, Pak? Pak Trimo saya kenal, cuma kalau masalah ini saya nggak tahu. Oh, Pak Trimo Bapak kenal? Karena kita orang baru juga. Oh, oke. Sering bertemu dengan Bapak berarti, atau seperti apa? Enggak, cuma sekali aja. Oh, cuma sekali. Tapi Bapak tahu Pak Sutrimo yang mana ya, Pak ya? Memang beliau kerja di sini? Kalau saya dengar sih kerja, cuma kerja aja. Kerja ya, Pak ya? Sebagai berarti pegawai Pak Febri ya? Kayak bantu-bantu aja sih. Bantu-bantu aja? Itu di bagian luar, kayak nganter-nganter barang kayak itu. Oh, belanjaan. Oh. Yang saya tahu sih. Tapi Pak Sutrimo tinggal di sini memang? Kalau sedang bekerja gitu? Menginapnya di sini? Tidak? Menginapnya di, Bapak tahu di mana? Dia kan sering di sini, Pak. Kalau yang soal klinik Bapak tahu, Pak? Enggak. Tidak tahu ya? Punya siapa gitu? Tempatnya pun saya nggak tahu. Kalau Pak Sutrimo tinggal di situ? Saya nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya, Pak ya? Karena saya sering cuma sekali di sini, Pak. Itu kok lagi happy juga, ketawa-ketawa. Hari apa itu, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Itu hari antara Selasa dan Rabu. Hari Selasa lah. Orangnya ini betul ya, Pak ya? Izin ya, Pak ya? Ini bener ya? Betul ini ya? Oke. Ini foto Pak Sutrimo ya, ketika ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Saudara, saya sudah mendapatkan konfirmasi ya dari petugas keamanan yang melekat dari Febri Adriansyah ataupun ex-Jampitsus, terkonfirmasi bahwa Sutrimo betul merupakan pegawai di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Saya akan coba cari informasi lain, saudara, karena ada informasi yang saya dapatkan bahwa Sutrimo juga kerap kali berkumpul ya, ataupun bersosialisasi dengan warga sekitar. Ketika Pak Febri bangun rumah ini, Pak Sutrimo yang disuruh menjaga. Ya. Berarti bisa dibilang Pak Trimo ini salah satu orang kepercayaan Pak Febri. Apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Projustusianya lebih tepat untuk kita melakukan pendalaman.
Kematian Sutrimo yang disebut pernah bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah memunculkan berbagai spekulasi. Mulai dari dugaan keracunan hingga keterkaitan dengan dugaan saksi kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus. Penyebab kematian Sutrimo pun belum terungkap karena belum ada pemeriksaan jenazah lebih lanjut, termasuk proses otopsi. Kematian Sutrimo menuai spekulasi sebab Sutrimo meninggal dunia pada 23 Juli 2026, hanya berselang 1 hari sebelum ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan di rutan KPK. Pihak keluarga membenarkan Sutrimo telah puluhan tahun bekerja di rumah ex-Jampitsus. Namun terkait kematian Sutrimo, keluarga menyebut telah mengikhlaskan korban. Saudara Sutrimo benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Sudah cukup lama, puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas. Perhatian publik juga tertuju pada kondisi Sutrimo yang ditemukan tergeletak tak berdaya dengan busa di bagian mulut dan hidung. Dari sudut pandang medis, kondisi tersebut dapat berhubungan dengan beragam gangguan kesehatan, mulai dari serangan jantung dan gagal jantung, pecah pembuluh darah atau stroke, kejang berat atau epilepsi, overdosis obat atau narkotika, serta keracunan bahan kimia atau zat beracun. Namun benarkah kematian Sutrimo terjadi secara alami tanpa keterlibatan pihak lain? Kasus dengan kondisi mulut berbusa pernah terjadi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjadi sorotan nasional pada tahun 2016. Mirna meninggal dunia di sebuah restoran di Grand Indonesia sesaat setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesankan oleh temannya Jessica Kumala Wongso yang kemudian menjadi terpidana. Dalam persidangan terungkap Mirna alami kejang dan muncul busa dari mulutnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan minuman yang dikonsumsi Mirna mengandung senyawa sianida. Pada awal tahun 2026, satu keluarga yang terdiri dari ibu beserta 2 anaknya ditemukan meninggal dunia di kontrakan mereka dalam kondisi mulut berbusa dan ruam merah di bagian tubuh. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan ASJ sebagai tersangka yang merupakan anak dari korban. Pelaku diduga meracuni anggota keluarganya dengan senyawa yang biasa digunakan sebagai racun tikus. Hingga kini kematian Sutrimo masih misteri. Belum ada upaya ekshumasi ataupun analisis digital forensik. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan belum mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Kami fokus pada substansi perkara. Karena tugas saya, surat kuasa yang diberikan pada saya adalah terkait dengan penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus terus bergulir. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru sekaligus menjadi tersangka ketiga setelah Febri Adriansyah dan Don Rito. Penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah rumah Febri Adriansyah di Jalan Radio 1 Kramat Pela, Kebayoran Baru pada 31 Juli 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini, penyebab pasti kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Hanya pemeriksaan medis yang komprehensif, penyelidikan yang mendalam, serta pembuktian yang objektif yang akan membuka tabir kematian Sutrimo. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua RT 003 ataupun Ketua RT dari lingkungan rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Pak Agus. Pak Agus, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak Agus, saya izin konfirmasi soal Pak Sutrimo, Pak, yang ditemukan meninggal dunia pada 23 Juli 2026. Betul Pak Sutrimo itu pegawai dari Pak Febri? Betul. Sudah lama kah atau seperti apa? Sudah lama. Tugasnya, Pak? Tugasnya pengawas, ada gedung lagi di renovasi. Rumah yang ini maksudnya? Iya, dulu yang rumah ini. Oh, artinya ketika Pak Febri bangun rumah ini,
Pak Sutrimo yang disuruh menjaga? Ya. Oh, ini dibangunnya tahun berapa? Ini dari sebelum Pak Febri jadi Jampitsus, 2020. Informasi yang saya dapat juga Pak Trimo ini sudah lama ya bekerja sama Pak Febri, bahkan sejak tahun 2008 Pak, kalau nggak salah. Iya. Oh betul itu ya? Sebelum meninggal dunia Pak, mungkin Bapak pernah bertemu dengan Pak Sutrimo? Ya 2 hari sebelum meninggal, dia nyamperin saya di pos security. Nah tiba-tiba dia nawarin kopi, pas datang saya lihat sini pucet sudah. Nah pas 2 hari kemudian, emang kebetulan saya kurang enak badan, saya di rumah dapat telepon, terus-terusan pagi, ternyata supir bapak minta ambulan karena saya ketua RT-nya. Udah saya nggak gubris karena saya kurang enak badan. Siangnya saya dapat kabar Pak Trimo meninggal juga dari Polsek. Tapi Pak Trimo itu tinggalnya di mana Pak kalau di Jakarta? Di Jakarta sih di rumah Pak Febri? Kurang tuh ya, kadang di rumah Pak Febri. Oh kadang-kadang di rumah Pak Febri. Tadi Pak Agus bilang Pak Trimo ini bahkan diminta langsung oleh Pak Febri untuk menjaga rumahnya ketika dibangun. Ya. Berarti bisa dibilang Pak Trimo ini salah satu orang Pak Febri mungkin? Iya mungkin. Dia orang paling lama yang saya kenal di sini gitu. Waktu malam kejadian Pak, Bapak tahu mungkin aktivitas dari Pak Trimo itu apa Pak? Pak Trimo paling nongkrong di pos depan rumah Bapak, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, tuh bercanda sama kita. Ada yang memberitahu mungkin aktivitas dari Pak Trimo di klinik itu ngapain Pak? Sempat masuk kah mungkin atau seperti apa? Kebetulan yang menemukan Mas Trimo, kan? Nah dia bilang dia habis begadang itu dia minum vitamin C yang, pokoknya gitu. Habis ngopi dia minum itu. Setelah itu ditemukan bubusah itu. Yang menemukan Pak Trimo itu? Supir. Supir dari Pak Febri? Supir ibu kan. Supir dari istri Pak Febri? Dia tadi naik motor terus mungkin sakit minggir, telepon temennya. Kemudian sudah lemes dia, nanti bawa ke rumah sakit. Ini dari rumah sakit, terus kematiannya sama KTP-nya Mbak. Saudara, setelah Sutrimo dinyatakan meninggal dunia, Sutrimo langsung dibawa ke Desa Lahar, Banyumas, Jawa Tengah untuk langsung dikebumikan. Lalu sebenarnya siapa sosok dari Sutrimo? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kepala Desa Lahar melalui sambungan Zoom dengan Bapak Narsim. Pak Narsim, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, siap. Pak, pertama saya ingin konfirmasi Pak, tanggal 23 Juli 2026 betul ada warga Bapak bernama Sutrimo yang dimakamkan di Desa Lahar Pak? Betul. Ada satu kondisi yang menurut publik janggal Pak, bahwa Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Saat itu keluarga mengetahui kondisinya? Saat itu keadaan muka bersih. Untuk kondisi mulut dan hidung berbusa, keluarga diberitahu mungkin Pak? Tidak ada, bersih, kondisi mukanya bersih. Sudah bersih ya Pak ya? Yang mengantarkan saat itu siapa Pak? Ada 4 orang, yang 2 petugas dari mobil ambulan dan yang 2 dia petugas katanya dari Sutrimo bekerja itu. Tahu dia bekerja di ex-jaksa Febri itu, setelah saya datang situ menanyakan ini meninggal di kerjanya di mana, seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak sering berkomunikasi mungkin dengan Pak Sutrimo? Saya memang teman kecil dulu sama Pak Sutrimo, cuman sudah semenjak saya jadi kepala desa pun belum pernah ketemu dan apalagi komunikasi belum pernah. Tapi Bapak tahu Pak, apakah Pak Sutrimo ini memiliki riwayat penyakit mungkin Pak? Atau seperti apa Pak? Saya tahu dari lingkungan dan juga orang tua, dia memang punya riwayat penyakit gula itu sama asam urat. Sudah pernah diamputasi ibu jarinya. Pada saat menerima jenazah, respon keluarga saat itu seperti apa Pak? Ini respon keluarga itu ya udah menerima. Tapi Pak Sutrimo itu sendiri bekerja di Jakarta, setahu Bapak sudah lama Pak? Menurut penjelasannya dari adik ipar Sutrimo yang namanya Soim itu, katanya dari 2008 tapi keluar masuk, kadang keluar kerja di lain tempat terus masuk lagi, seperti itu. Saya tanya dari orang tua itu, orang tuanya Sutrimo itu katanya kami sebelum kejadian itu sempat pulang, terus berangkat lagi dipanggil bosnya, katanya kemudian 1 minggu dikabarkan meninggal. Apakah menjadi relevan Pak ketika kematian Sutrimo dikaitkan dengan kasus yang menjerat ex Jampitsus?
ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Tahapannya nanti itu udah tahap akhir. Terus setelah menyusuri sejumlah lokasi penting untuk menjawab teka-teki kematian dari Sutrimo, saya akan membedah lebih dalam sejumlah hal yang masih menyisakan tanya bersama dengan psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Pak Reza, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dipo. Bahwa kematian Sutrimo ini masih menjadi sorotan publik, Pak, terlebih ketika publik mengetahui bahwa Sutrimo merupakan pegawai dari ex-Jampitsus yang saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi termasuk juga TPPU. Apakah menjadi relevan, Pak, ketika kematian Sutrimo dikaitkan dengan kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Dengan kata lain, perdebatannya adalah apakah meninggalnya Sutrimo merupakan peristiwa yang terisolasi, yang terpisah dari peristiwa-peristiwa lain, ataukah meninggalnya Sutrimo merupakan peristiwa yang memiliki mata rantai dengan kasus-kasus korupsi yang sudah menersangkakan FA gitu kan ya. Nah, jawaban yang paling mutlak, yang paling definitif akan kita peroleh kalau tidak ada pilihan seandainya otoritas penegakan hukum melakukan otopsi terhadap jasad Sutrimo. Karena dari otopsi itu akan bisa dipastikan 1 dari 4 kemungkinan Sutrimo meninggal dunia. Kemungkinan pertama natural, alami. Mungkin Sutrimo memang mengidap penyakit keras yang tidak kunjung sembuh sampai akhirnya kehilangan nyawa. Yang kedua adalah kecelakaan atau accident. Kita bayangkan seseorang tengah melakukan suatu aktivitas tanpa dia duga, tanpa dia antisipasi, dia masuk ke dalam situasi yang berada di luar kendali dia. Kemungkinan yang ketiga yaitu suicide. Keempat adalah homicide, seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Kemungkinan yang ketiga tampaknya bisa kita kesampingkan, bahwa Sutrimo meninggal akibat kesengajaan atau niat dia untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu bisa kita kesampingkan. Tinggal 3 kemungkinan. Dari 3 kemungkinan yang tersisa, yang pidana cuma 1, yaitu ketika bisa diyakinkan Sutrimo meninggal akibat perbuatan orang lain. Itulah pidana. Kalau Sutrimo meninggal akibat yang satu ini, berarti homicide, berarti menjadi isu pidana, isu penegakan hukum, baru relevan otoritas kepolisian masuk lebih jauh. Tapi apakah artinya kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Reza bahwa ketika polisi ingin mengetahui apakah kematian Sutrimo ini wajar atau tidak, termasuk juga apakah ada unsur pidana atau tidak, harus dilakukan otopsi, tidak bisa tidak? Tidak hanya bisa lewat obrolan, lewat asumsi, tapi lewat pembuktian saintifik. Atau Kapolri sendiri kan yang selalu mengatakan Polri melakukan investigasi dengan pendekatan saintifik. Apakah statement ataupun proses otopsi ini juga landasannya bisa diperkuat dengan berbagai kejanggalan yang muncul? Salah satunya adalah kematian Sutrimo ini bertepatan 1 hari sebelum ex-Jampitsus atau majikannya, Febri Adriansyah ini muncul ke hadapan publik dan ditahan di rutan KPK. Dari jarak waktu, memang kedekatan antara peristiwa itu memberikan alasan bagi kita untuk bernalar ada tidaknya kaitan antara peristiwa meninggalnya Sutrimo dengan langkah berikutnya yang akan dijalani oleh FA selaku tersangka korupsi. Itu satu hal. Yang kedua, saya memberikan pemaknaan bahwa 3 kasus kelas raksasa yang menersangkakan FA itu sebagai sebuah grand corruption. Definisinya apa? Mengacu Transparency International, ada 3 ciri grand corruption. Salah satunya adalah melibatkan para petinggi. Nah sekarang mari kita bernalar. Masuk akalkah timbunan uang beratus-ratus miliar, ditambah lagi tumpukan batangan emas sekian banyak itu, hingga hari ini baru menersangkakan 2 atau 3 orang saja? Tampaknya terlalu simplistis kalau kita simpulkan sedemikian rupa. Nah, berlandaskan pada definisi tentang grand corruption itu, maka sekali lagi kita memiliki justifikasi tambahan untuk melacak lebih jauh siapa-siapa saja yang tersangkut kasus ini. Termasuk salah satu pintunya, bahkan mungkin saksinya adalah Sutrimo. Karena mungkin juga tersedia alasan bagi otoritas penegakan hukum untuk mengatakan di kediaman FA, di situ sudah berlangsung tindak pidana. Jadi sesungguhnya kediaman FA pun merupakan TKP yang notabene sehari-hari dijaga oleh almarhum Sutrimo. Selain kejanggalan soal tanggal kematian Sutrimo dan juga tanggal dari ex-Jampitsus ini ditahan di rutan KPK, Pak Reza, ada sejumlah kejanggalan lain mulai dari
lokasi dari kematian Sutrimo ini yang berada di klinik kecantikan tidak jauh dari rumah ex Jampitsus, dan kita tahu juga kondisi dari Sutrimo ini mulut dan hidung berbusa. Apakah ini juga perlu didalami oleh polisi? Kita fokus pada lokasi ditemukannya jasad Sutrimo dan pada pihak yang mengantar Sutrimo ke rumah sakit. Maksimal 2 poin itu maksimal hanya akan berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk sesungguhnya tidak terlalu mendesak otoritas kepolisian untuk melakukan langkah lebih lanjut. Berbeda kalau itu statusnya adalah bukti. Nah, kita pindah bicara tentang mulut berbusa. Ini boleh jadi merupakan bukti. Kalau mulut berbusa itu adalah akibat masuknya zat-zat berbahaya tertentu dalam tubuh Sutrimo, pertanyaan yang muncul, masuknya zat berbahaya itu akibat ketidaksengajaan Sutrimo ataukah akibat perbuatan orang lain? Ya sederhananya meracun Sutrimo. Pidana kan arahnya? Tapi apakah ketika memang betul ada dugaan ini, besar kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin melakukan obstruction of justice? Hanya kalau bisa dipastikan bahwa Sutrimo meninggal akibat perbuatan orang lain, maka disitulah baru relevan kita bicara tentang kemungkinan obstruction of justice. Karena pemaknaan obstruction of justice adalah perintangan pidana. Tapi kalau Sutrimo bisa dipastikan meninggal bukan akibat perbuatan orang lain, berarti bukan homicide, maka tidak relevan bagi kita bicara tentang obstruction of justice. Namun begini, kalau saya pribadi, kita sedang menyoroti mega korupsi. Saya memilih untuk berpikir tanda petik overdosis ketimbang berpikir di bawah dosis. Artinya, saya akan menempatkan kecurigaan, kewaspadaan, bahkan hingga derajat tertentu paranoia semata-mata demi memastikan terungkapnya kasus ini.